Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mungkin mau berbincang terkait dengan penyebab masalah gangguan kecemasan yang paling dalam. Nah, ini mungkin berbeda sedikit dari apa yang pernah kita bahas. Biasanya kita membahasnya dari segi otak, dari segi bagaimana mekanisme amigdala, hipokampus, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini saya mau memfokuskan ke hal yang mungkin tidak semua orang bisa memahaminya secara langsung. Jadi mungkin teman-teman harus mengulang ya video ini berulang kali dulu sampai bisa memahami. Saya tadi baru saja sedikit membaca quotes dari salah satu pengarang buku terkenal Eckhart Tolle, ya, itu biasanya kita dapat di dalam buku The New Earth-nya. Biasanya dikatakan bahwa yang membuat kita stres itu adalah ketika tubuh kita kembali kedatangan ego, ya. Jadi ego inilah yang seringkali membuat kita jadi stres. Nah, ini menarik nih teman-teman, karena sebenarnya kalau secara teori psikologis, ego itu adalah sesuatu yang memang bagian dari diri kita. Tapi apa yang dimaksud dari perkataan Eckhart Tolle ini adalah sebagai bagian dari keakuan kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ego atau keakuan kita? Jadi kalau kita melihat bahwa biasanya masalah itu datang karena kita menganggap hal yang terjadi pada diri kita itu tidak atau bukanlah merupakan sesuatu yang harusnya terjadi pada diri kita. Kita merasa bahwa sebenarnya kita itu tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Kita tidak merasa orang lain itu bisa memperlakukan kita seperti itu. Atau kita berpikirnya, begitu banyak hal yang sudah saya perbuat, hal-hal yang baik, mengapa masih hal yang buruk ini yang datang, bukan hal yang baik. Disinilah sebenarnya apa yang dimaksud dengan keakuan atau ego, itulah yang membuat kita stres. Jadi kita sebenarnya tidak menerima kondisi kita apa adanya. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, ini juga akan berkaitan dengan mantra kita, yaitu ikhlas. Bagaimana ketika sesuatu hal yang terjadi pada diri kita, baik buruk maupun kebaikan, baik keuntungan ataupun kerugian, kita menerima kondisi itu apa adanya. Sehingga tidak menimbulkan stres. Karena yang kita sudah pelajari sebelumnya berkaitan dengan fungsi dari amigdala itu, fungsi amigdala itu sangat berkaitan dengan problem stres. Ya, problem stres ini terkait dengan persepsi negatif. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya persepsi negatif terhadap kondisi keadaan sekitar atau keadaan yang terjadi pada diri kita, maka ya nggak heran akan jadinya demikian. Problem yang paling dominan sebenarnya yang menurut saya itu salah satu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ternyata kita tidak mampu selalu berada pada situasi yang kita inginkan. Ya, kita merencanakan sesuatu nih, sudah begitu luar biasanya rapi, sudah begitu biasanya kita merasa pasti bisa nih kita melakukan ini gitu ya. Tetapi seringkali ternyata kejadiannya tidak demikian. Apa yang terjadi pada diri kita mungkin berbeda dari apa yang kita harapkan. Nah, ketika itulah timbul rasa ego, keakuan bahwa sebenarnya harusnya tidak demikian ini. Kita sudah melawan dulu, kita sudah resist dulu dengan keadaan tersebut. Sehingga itulah yang akan menimbulkan persepsi negatif di otak kita, dan selanjutnya seperti yang kita sudah sering bahas, akan menimbulkan reaksi di amigdala kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya mau belajar bagaimana kita
coba mengatasi stres kita, teknik yang paling dalam mengatasi stres kita adalah dengan melepaskan keakuan kita. Melepaskan egosentris kita, rasa egois kita terhadap kehidupan ini. Dan itulah sebenarnya inti apa yang tadi dikatakan oleh Eckhart Tolle di dalam beberapa bukunya, dan kita juga tahu bahwa pada dasarnya hampir kita tidak pernah lupa untuk selalu diingatkan akan ajaran-ajaran agama yang seringkali mengingatkan kita untuk ikhlas dan berserah. Karena inilah sebenarnya poin yang penting. Mungkin di dalam ajaran agama tidak sophisticated ataupun tidak sekeren bahasa-bahasa psikologis, tetapi dasarnya tuh jelas banget di sana. Ya, keikhlasan, keakuan yang harusnya dilepaskan, ketidakstabilan di dalam kehidupan ini, ketidakkekalan yang sering kali kita temukan di dalam dunia ini adalah sesuatu hal yang wajar. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang bisa terus-menerus seperti itu. Semua akan berubah. Dulu mungkin saya 10 tahun, 20 tahun yang lalu, mukanya beda dengan sekarang, gitu. Sedikit berbeda. Tapi kita bisa perhatikan bahwa tubuh kita pun ini berubah. Dan kita harus menerimanya. Di usia 20 tahunan kita masih kuat seperti ini. Di usia 40 tahunan mungkin kita harus sadar diri untuk tidak terlalu menekan diri kita terlalu berlebihan di dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Jadi memahami dasar penyebab stres yang paling dalam adalah kunci untuk membuat diri kita jadi lebih baik lagi dan tentunya jadi tidak cemas lagi gitu. Intinya demikian, teman-teman. Jadi ternyata kalau kita bicara lebih sederhana ya, apa yang kita sering ungkapkan bersama, mantra kita, ikhlas, sabar, dan sadar, adalah sesuatu yang sebenarnya cara paling dasar yang bisa kita lakukan untuk membantu diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan sharing yang saya berikan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Tetaplah kita melakukannya secara baik. Kita harus ingat sejak bangun tidur sampai kita tertidur lagi, pikiran kita harus selalu dipenuhi oleh mantra itu, ikhlas, sabar, dan sadar. Di dalam setiap pekerjaan kita menerima sesuatu segala apa adanya, dan juga kita sabar menjalaninya. Sampai kita mencapai suatu kesadaran bahwa segala sesuatu itu memang tidak kekal, segala sesuatunya itu tidak ada yang keakuannya. Jadi ini hanyalah, kalau kita bilang, hanyalah sesuatu yang akan lewat dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu terlalu ya bersikeras untuk memegangnya. Mudah-mudahan teman-teman semua berbahagia. Jangan lupa kita selalu ingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.